Baik, selamat malam pemirsa Bedu News pada malam hari ini. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di seputaran Kabupaten Belu. Tapi yang lebih menarik pada malam hari ini, yang ingin saya bahas adalah bagaimana pertandingan final Piala Valentinus Kewo yang kedua yang ada diselenggarakan di Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya di Wini, di mana salah satu tim dari Kabupaten Belu ini masuk final dan menjuarai Copa yang menjuarai final pada turnamen Valentino Cup yang kedua ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin membakar sebatang rokok, karena di seputaran saya di Keling ini banyak nyamuk yang berkeliaran. Kadang yang lewat saya pun telinga, kadang yang tukang bisik. Kalau misalnya ada asap rokok, pasti yang pembisik-pembisik itu juga dia akan tahu diri. Wini menjadi sejarah. Wini, masyarakat Kabupaten TTU Timur Tengah Utara dan seputaran Wini, mereka pun bangga dengan tim dari Kabupaten Belu, di mana ada tim yang disponsori oleh satu anak muda yang luar biasa. Saya sering menyapanya dengan adik killer atau mas killer, yang bagaimana merangkul sebuah tim hari ini bisa berbicara di Kabupaten TTU. Tim tersebut namanya Alves Celesti, Laskar Kemak. Tapi ketika menjuarai di Kabupaten Timur Tengah Utara, yang disebut adalah Kabupaten Belu. Kabupaten Belu. Kabupaten Belu. Kabupaten Belu. Ini yang didengar. Di sini saya mau bertanya, yang saya penasaran itu bagaimana sepak bola di Kabupaten Belu ini mau maju. Kalau masyarakatnya sendiri, tim sepak bola sendiri mau pakai itu fasilitas pemerintah daerah, dalam hal ini Damri saja harus bayar 1 juta. Ini yang sangat disayangkan. Dukungan daripada Pemda seperti apa? Bagaimana mobil bis Damri yang mau digunakan itu saja harus membayar, harus pemain atau ofisial daripada klub ini harus mengeluarkan uang untuk menyewa. Sangat disayangkan. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya merasa sedih, kecewa. Iya, kok seperti begini ya? Ini pertarungan final. Dan bis Damri tersebut hanya membawa pemain dan ofisial. Artinya menunjukkan kepada kabupaten lain bahwa pemerintah daerah juga mendukung persepak bolaan atau olahraga yang ada di Kabupaten Belu. Karena ketika juara pun orang menyebut dari Kabupaten Belu, orang tidak bilang dari planet mana, oh ini klub dari planet mana, tidak, orang sebut Kabupaten Belu. Ini Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu biar tahu,
Ini yang terjadi. Pemerintah daerah mendukung masyarakatnya seperti apa dalam bidang olahraga, khususnya di persepak bolaan. Fasilitas yang dimiliki oleh Pemda saja mau digunakan untuk dalam event-event begitu saja harus sewa. Belum lagi ada kabar, ada lagi teman-teman yang antar proposal kepada Pemda. Dari A dia ke B, dari B ke C, dan seterusnya. Hasil akhirnya ABC. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, kami menyaksikan pertandingan tersebut dan kami itu bangga. Dan saya juga berterima kasih kepada adik Kilar yang luar biasa. Walaupun di usianya yang masih muda, tapi kepeduliannya terhadap olahraga sangat tinggi. Dan dia mau pasang dada, mau berkorban, sehingga terjawab dengan memenangkan piala tersebut. Dan membawa ke Kabupaten Belu. Dia tidak membawa ini piala ini ke Kabupaten Malaka atau Kabupaten ini. Bawa di Kabupaten Belu dan disimpan di Kabupaten Belu, di Kota Tembuah. Ini harus Bapak Ibu Saudara-saudara catat baik-baik. Yang disebut di sana bahwa ini klub sepak bola ini adanya di Atembuah. Jadi ketika menyerahkan piala ini, orang tersebut dari Kabupaten Belu, dari Atembuah. Orang lain berpikir, berarti pemerintah daerah sana mendukung. Orang tidak tahu. Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu yang kita cintai. Kalau saja kita menggunakan fasilitas pemerintah, bus Damri saja yang kita pakai untuk pergi pertandingan sepak bola, saja kalau kita gunakan itu kita harus mengocek biaya dan kita membayar lagi, maka kita hanya bisa pukul testa. Hancurlah dunia persilatan. Apakah ini disebut dengan perubahan sesungguhnya? Biarlah publik ini yang menilai. Damri perhubungan itu bayar kah? Dibayar kah? Makanya pada saat itu banyak orang yang posting pada saat minggu dibayar. Ini untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Ini minta maaf ini Kak Kosibeti, bahwa bis itu dibayar. Kalau saya tidak salah dibayar itu. Kurang lebih nominalnya sekitar 1 juta. Kalau waktu pada saat juara di Wini sana orang menyebut bukan dari Kabupaten Belu, oke lah, orang sebut dari Kabupaten Belu. Kalau sudah sebut dari Kabupaten Belu, orang sebut mungkin sekitar 3-4 kali, yang bangga mana? Terus peran dari para pemerintah daerah ini seperti apa? Itu yang sebagai masyarakat kami pertanyakan. Ini kalau bisa saja kita sudah bayar, apalagi kalau kita antar proposal untuk sebuah kegiatan. Susah. Asap rokok ini nyamuk mereka tuh. Apalagi nyamuk yang tukang bisik yang besok di telinga, bisik yang tidak jelas, kena asap itu langsung kabur. Baik, ini bisa satu item yang sudah saya sampaikan terkait dengan permasalahan sepak bola.
Sekali lagi saya terima kasih buat adik Kidara, bahwa anak muda, walaupun adik masih muda, tapi adik luar biasa. Pengorbanan adik tidak sia-sia dan terbukti. Walaupun ada kekecewaan dari adik dan masyarakat sekitar itu, karena bus yang kita gunakan pun harus kita bayar, tapi kita simpan semua dalam hati. Sekarang saya masuk lagi dengan permasalahan yang saya tidak akan bosan-bosan untuk saya live, yaitu terkait dengan tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu. Jika ada bahasa yang mengatakan bahwa waktu RDP di DPR itu sudah selesai, dengan segera menyampaikan kepada Bapak Ibu anggota DPRD pada saat audiens sekali lalu, bilang itu sudah selesai. Saya hanya menyampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu bahwa jawaban sekda waktu itu adalah jawaban yang bukan jawaban yang final. Karena sekda menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan pimpinan. Jadi kalau hari-hari ini pemerintah mengatakan bahwa sudah selesai, tolong dikaji baik-baik, karena itu masih tersimpan rapi pada saat aksi demonstrasi dan audiens di dalam gedung DPRD. Jadi yang jawaban yang final itu seperti apa? Tolong disampaikan kepada kami. Hari ini kami sebagai masyarakat, mewakili masyarakat Kabupaten Belu, teman-teman tenaga kontrak daerah, mereka itu hanya meminta nurani daripada pemerintah hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, coba pemerintah daerah, coba mampirlah kepada rumah kediaman mereka. Hari ini apa yang terjadi dalam keluarga mereka? Mata pencarian saja mereka hari ini putus karena mereka tidak bekerja sebagai tulang punggung keluarga dalam rumah tangga mereka. Hanya ada kesedihan dan air mata. Syukur-syukur bulan Maret ini mereka tidak doa. Berkunjung dan lihat mereka. Supaya kita jangan sering berkunjung pergi kepada yang ini panen simbolis. Cobalah berkunjung kepada mereka. Ketuklah dari pintu ke pintu. Bagaimana nasib mereka hari ini? Yang di sini yang diminta ini adalah nurani daripada pemerintah daerah Kabupaten Belu. Susah. Mereka ini tidak pernah yang melawan namanya pimpinan. Mereka ini bekerja dengan totalitas. Mereka ikut aturan yang ada. Mereka yang bekerja yang sudah di atas 5 tahun, bahkan ada yang sudah belasan tahun ini. Apalagi yang ada di Satuan Pamong Praja. Mereka dibekali dengan BIMTEK, pelatihan yang kurang lebih 3 bulan yang digenjot. Mereka diajari bagaimana perda paham tentang aturan. Mereka tidak buat yang aneh-aneh. Terus hasil tesnya seperti apa sehingga mereka hari ini tidak bisa direkrut kembali dan diberhentikan. Dari situ yang mereka datang, bagaimana terketuk nurani daripada pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini. Akhir 2021, DPRD dan pemerintah sepakat untuk mengkelopkan anggaran untuk 1.800 tenaga kontrak pada tahun 2022. Saya sebagai masyarakat tidak pungkiri politik
otomatis ada janji-janji politik yang harus memasukkan orang itu hak, silakan. Akhir 2021 itu sudah dikrop untuk anggaran 1.800 tenaga kontrak daerah. Artinya mereka-mereka yang hari diberhentikan, nama mereka pun ada tercantum yang dibahas pada akhir 2021. Pada tahun 2002, Teko itu direkrut per OPD. Di start dari mulai April, Mei. Tidak tahu ini kapan lagi, yang nanti yang lain keluarnya kapan, saya tidak paham. Kalau seandainya mereka ini sampai April, artinya bahwa sekitar uang untuk 1.800 tenaga kontrak daerah 4 bulan hal yang harus dibayar, kita kalikan kira-kira ada uang kelebihan uang berapa. Sedangkan yang dibahas itu Januari sampai Desember. Tapi dalam perekrutan ini dimulai bulan April, Mei saja belum kelar. Masih ada yang lain belum direkrut atau belum diterima. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemerintah daerah yang bijaksana, sangat bijaksana. Tunjukkanlah rasa belas kasihan dan bijaksana, berpihak kepada masyarakat kecil. Hari ini kalau misalnya mereka diberhentikan, terus mereka itu mau disuruh bekerja apa kira-kira? Solusi apa yang kira-kira pemerintah mau? Di saat usia mereka sudah tidak lagi muda, mereka mau bekerja pada apa? Sedangkan mereka punya tanggungan keluarga, anak dan istri, suami. Di sini kami hanya meminta rasa tolonglah lihat mereka, rekrutlah mereka kembali kalau anggaran itu masih bisa. Toh 2023 itu kan semua kan pasti akan pakai yang namanya pihak ketiga, outsourcing. Ini tinggal berapa bulan, apa salahnya mereka direkrut semua kembali? Supaya mereka punya kesempatan yang namanya P3K dan CPNS itu sesuai dengan PP 49 2018 itu. Kalau saya pribadi sampai hari ini masih meyakini bahwa pemimpin daerah hari ini yang ada di Kabupaten Belu, pemimpinnya adalah orang baik. Orang yang datang mau membuat Belu ini menjadi lebih baik. Ini menurut saya, pengamatan saya. Tapi saya menduga ada orang-orang tidak baik yang membisikkan hal-hal tidak baik kepada pemimpin hari ini. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Masyarakat Kabupaten Belu, pemirsa Belu News, pencinta grup politik, sampai hari ini masih ada aninangan air mata, masih ada yang menangis karena mereka membuat apa? Mereka adalah tulang punggung keluarga. Hanya saya saran berdoa, kalau bisa novena ini bulan meriah bagi kita yang beragama Katolik. Serahkan semua kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang beracara.
sekarang ini banyak orang mengeluh terkait dengan kehidupan. Situasi yang hari ini ekonomi pun sangat lesu. Ditambah lagi mereka diberhentikan. Terus apakah ini tidak akan menambah lagi angka pengangguran, angka kemiskinan di kabupaten yang kita cintai ini? Saya hanya mengharapkan, sekali lagi saya sampaikan bahwa pemimpin hari ini yang ada di Kabupaten Belu adalah pemimpin yang baik. Pemimpin yang datang mau merubah Belu ini menjadi lebih baik. Saya yakin bahwa pemimpin hari ini memiliki nurani yang baik. Nurani yang selalu berpihak kepada masyarakat kecil. Tapi saya menduga sebagai masyarakat biasa bahwa saya menduga ada orang-orang tidak baik yang membisikkan hal tidak baik kepada pemimpin yang baik hari ini. Sehingga hari ini kita lihat seperti begini. Sekali lagi saya mau menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Tahun 2015 termasuk saya yang ada dalam ini yang tadi komen kakak OCBT. Kami ini berdiri di bawah bendera NKRI. Yaitu mendukung itu Dr. Gigi Valen Parera dengan Abang Siti Temu. Banyak tenaga kontrak ke daerah yang waktu itu terlibat dalam politik praktis. Tapi ketika NKRI itu kalah, sahabat waktu itu yang memimpin, yaitu Bapak Willy dan Bapak JT Oseluan, tidak memberhentikan yang namanya tenaga kontrak daerah yang kemarin berseberangan politik. Satu kata dari Bapak Willy dengan Bapak JT Oseluan bahwa kalau saya memberhentikan mereka berdua, mereka nanti akan mereka punya dalam rumah siapa mau kasih makan, mereka pun keluarga siapa mau kasih makan. Apakah itu saya tidak beban? Ini adalah pemimpin yang berpikir terhadap dengan nasib orang. Bagi mereka politik itu sudah selesai. Yang merasa yang kemarin perbedaan-perbedaan itu disatukan. Artinya bahwa mereka berdiri sebagai pemimpin, mereka merangkul semua perbedaan itu. Sehingga ketika pemimpin itu dia tidak menjabat lagi, dia tetap disukai dan dicintai oleh masyarakat. Karena dia tidak membuat masyarakatnya susah. Ini terjadi. Bahkan pemimpin tersebut dia pergi ketika ada yang berseberangan. Tenaga kontrak yang berseberangan politik dengan sahabat kali lalu. Bahkan sampai terjadi argumen segala macam. Ketika mereka menjabat, mereka datang mengunjungi teko tersebut, keluarga. Dan mereka melihat, ini kalau diberhentikan akan membuat tambah sengsara. Ini sekiranya saya menyampaikan. Kalau ada yang berbicara di sini, oh dulu kami korban ini, sahabat, tanyakan, oh orang itu pasti bermasalah, makanya diberhentikan. Teguran. Dan zaman sahabat kali lalu, tidak ada yang tiba-tiba orang di Kalimantan atau di Bali, di Jawa, tiba-tiba dia pun nama keluar, sedangkan dia tidak di sini. Zaman sahabat tidak pernah terjadi seperti itu. Saya juga mengharapkan di zaman kali ini tidak seperti begitu. Saya hanya berpikir bahwa terkait dengan permasalahan Teko ini, bahwa saya berpikir bahwa pemimpin daerah Kabupaten Belu hari ini pemimpin yang baik. Pemimpin yang betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Pemimpin yang tidak mungkin dia menyengsarakan rakyat. Saya berpikir bahwa pemimpin hari pemimpin yang baik. Bapak Ibu seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu,
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang berlebihan atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon untuk dimaafkan. Tapi saya Vicky tidak akan henti-henti, tidak akan pernah bosan untuk mengkritisi pemerintahan daerah Kabupaten Bilhar ini. Apabila tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil, saya tetap akan berdiri di garis depan. Itu adalah sumpah janji saya. Saya tidak akan henti untuk berbicara tentang terkait dengan kepentingan masyarakat kecil. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Senantiasa Bapak Ibu Saudara sekalian terhibur dengan live saya ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.